Selamat siang sahabat-sahabat Saung Cerdas Tangkas. Ketemu lagi di hari ini, hari Minggu 6 April 2025. Kita akan mereview tanaman kita yang saat ini berusia 94 hari. Nah, tentunya di video sebelumnya saya sudah update bahwa tanaman ini sudah panen 2 kali dan ini menjelang panen ketiga. Nah, kalau teman-teman lihat dari sisi buah ini cukup subur, banyak, melimpah. Nah, dan disusul dengan calon buah baru ya. Ada bunga yang masih bermekaran, ada calon-calon buah baru, ya kan? Bahkan yang masih kecil ini calon panen keempat nih. Nah, ini cukup banyak, ya kan? Cukup subur, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan panen ini di panen yang ketiga. Nah, kita review lagi setelahnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sangat-sangat rumpun teman-teman, sangat-sangat rumpun, sangat-sangat subur juga buahnya. Nah, begitupun pohon yang ini itu masih produktif untuk pembuahannya menuju panen ketiga, ya kan? Tidak jauh beda dengan panen pertama dan kedua. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada calon-calon buah baru bahkan ya. Ini calon-calon buah baru ini yang akan dihasilkan di panen keempat teman-teman. Nah, dari sisi daun teman-teman bisa lihat ya, jadi daunnya cukup sehat, batangnya sehat, tidak ada kendala. Nah, artinya cabai ini masih produktif untuk berbuah ya. Kita lanjut lagi. Nah, seperti ini penampakan yang di pohon selanjutnya. Nah, kita bisa lihat ya, ini cabainya seperti ini, cukup sehat, hijau, tidak ada busuk buah ya, tidak ada busuk buah. Dari panen pertama sampai panen menuju panen ketiga ya, tidak ada istilah busuk buah, ya kan, ataupun keriting daun, tidak ada. Daunnya cukup hijau pekat, sehat, menandakan sehat ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini calon-calon buah yang akan dihasilkan nih menjelang panen keempat, panen kelima ya. Nah, nanti bentar lagi kita akan petik untuk panen ketiganya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat juga yang selanjutnya cukup sama, rata-rata semuanya sehat, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Nah, buahnya juga cukup ini ya, menandakan bahwa buah ini tidak ada kendala, tidak ada busuk, tidak ada jamur. Ini produktivitasnya targetnya minimal 10 kali panen, maksimal 20 kali panen kalau memang kita sesuai ya pemupukannya. Nah, teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini kalau yang sudah seperti ini artinya sudah ready panen nih teman-teman. Jadi ini sudah hampir menguning karena posisi bijinya itu sudah tua ya. Nah, ini sudah ready panen nih. Dan dari tekstur warna dia agak mengkilap kalau mau panen itu ya. Kalau sudah ready panen dia agak mengkilap seperti ini nih. Itu tanda-tanda si cabai itu ready panen. Jadi kalau sudah mengkilap artinya dia sudah layak untuk dipanen atau sudah tua ya. Nah, yang ini juga sama, ada bunga susulan dan calon buah susulan ya. Artinya ini tidak akan berhenti sampai di panen ketiga, bahkan nanti bisa terus berlanjut seperti yang saya sampaikan, minimal 10 kali panen, maksimal 20 kali panen kalau sesuai dengan pemupukannya ya. Kalau pemupukannya sesuai tentunya akan mendapatkan panen yang kontinu ya, yang terus menerus. Nah, ini sampai bawah nih. Apalagi yang ini teman-teman bisa lihat nih, ini tingginya rata-rata hampir 1 meter sampai 120 cm ya, atau 1 meter lebih. Rumpunnya juga hampir 1 meter, jadi cukup sehat lah. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh dari sisi buah cukup subur teman-teman. Ini sampai bawah ya kan tuh,
sampai bawah masih berbuah. Jadi cukup memuaskan lah hasilnya. Oke. Nah, ini kita review lagi yang ini ya. Ini kita review lagi yang ini. Nah, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya seperti ini ya. Ini cukup subur. Ini berbuah juga lebat, cuman terhalang daun. Nah, terhalang daun ya. Nah, ini kan awalnya yang bermulsa ya. Di awal tanam kita kasih mulsa untuk baris bedengan yang ini. Nah, kita pindah ke yang tidak bermulsa, yang ini ya. Seperti ini. Ini yang tidak diberikan mulsa di awal tanam, tapi lihat hasilnya. Hasilnya cukup memuaskan juga ya. Jadi dari sisi hama hampir tidak ada serangan, patek ataupun keriting ya, atau busuk batang tidak ada, sehingga bisa menghasilkan panen yang lumayan lah. Nah, ini selanjutnya teman-teman, jadi hampir merata ya, buahnya bareng hampir merata, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini susulan nanti yang panen keempat nih teman-teman, tuh panen keempat. Nah, ini juga mulai berbunga lagi. Nah, satu pohon ini kurang begitu produktif ya, karena tidak seperti yang lain, selain berbunga, berbuah juga muncul bunga-bunga buah-buah baru ya. Nah, beda dengan yang ini, biarpun kecil ya lumayan lah ya. Nah, itulah perbedaannya antara tanaman yang dimulsa dengan yang tidak bermulsa. Nah, ini ada satu pohon yang cabai keriting ya, hijau. Nah, ini juga lebat berbuah, cukup besar, buahnya cukup besar ya teman-teman, bisa lihat. Nah, seperti ini nih tuh, ini cukup lumayan. Jadi kita cek buahnya seperti ini teman-teman, tuh hijau pekat, sehat artinya ya. Nah, hijau pekat sehat. Nah, ini selanjutnya, dan yang ini lumayan lah. Tapi ada perbedaan yang bisa saya sampaikan, bahwa yang di bedengan dengan mulsa dengan tanpa mulsa itu jelas berbeda. Contoh yang ini ya, ini yang tanpa mulsa dari awal tanam, ini yang menggunakan mulsa dari awal tanam, yang tadi pertama kali di review ya. Nah, dari sisi batang aja beda, dari sisi buah juga jelas berbeda, sehingga saya merekomendasikan ketika menanam cabai ya baiknya pakai mulsa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk yang selalu setia menonton video-video Saung Cerdas Tangkas ya. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi teman-teman yang memang sedang belajar bertani. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Sehat-sehat untuk semuanya. Salam Saung Cerdas Tangkas.